Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa lagi dengan Kak Putri di acara Podcast Jils, podcast yang ke-7. Jadi podcast yang ke-7 ini kita mengundang tamu spesial, karena angka 7 itu angka spesial. Jadi kita undang YouTuber terkenal kita, yaitu Kak Alman Mohane, atau yang biasa kita kenal dengan Sang Tutor. Masya Allah. Dengan subscriber berapa, Kak? Baru 130 juta. Masya Allah. Baru Amin. ribu, Amin ya. Amin. Berarti sudah dapat silver bat. Silver pelibatan ya. Baru kemarin minggu lalu ya. Tapi sementara dikirim mungkin sampai 2-3 minggu lah. Oh iya. Jadi Kak Alman ini selain sebagai YouTuber, beliau itu awalnya itu adalah tentor Jils ya, Kak? Jils, betul. Tentor betul, senior. Betul, Kak Putri. Sejak kapan bergabung di Jils, Kak? Jadi kalau kita tahu Kak Alman sejak kapan bergabung di Jils, maka umurnya akan terkuak ya. Yang penting jiwanya muda. Iya, jiwanya muda. Casingnya masih muda ya. Oke, lanjut Kak. Sejak kapan gabung? Jadi begini Kak Putri, saya masuk di Jils itu Desember 2009. Oh, 2009. Kayaknya saya masih SD di situ ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kak Putri masih kelas berapa dulu? Kelas berapa? Kelas 5, kelas 6. Kelas 5 SD ya. Daripada saya sudah tua ya. Iya. Iya. Jadi saya masuk Desember bulan tahun 2009, nanti sebulan kemudian baru bisa ngajar. Januari 2010 bisa ngajar. Waktu 2009 itu Kak Alman masih mahasiswa? Masih mahasiswa S1 semester 7 lah gitu. Oh, semester akhir ya. Di mana, Kak? Di Unhas jurusan matematika. Oh, di Unhas jurusan matematika. Oh, di situ Kak Alman ini asli mana sih? Oh ya, jadi teman-teman yang mungkin baru kenal saya ya. Jadi saya asalnya itu dari Sulawesi Tenggara ya. Oh, Sulawesi Tenggara. Kendari. Bau-bau. Oh iya. Kak Putri pernah dengar bau-bau? Pernah. Oh, pernah. Dari mana dengar bau-bau? Dari kan dulu saya juga di Kendari. Oh, kan? Kendari. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang pernah dengar bau-bau itu ada itu yang pedangdut nama Fildan mungkin dengar bau-bau ya. Oh iya. Itu ya. Di insert nanti ya. Jadi saya dari bau-bau ya tahun 2005 masuk kuliah gitu. Dari Buton ya, masuk kuliah 2005 di Unhas matematika. Selesai itu 2010. Nah, 2009 itu saya masuk di Jils. Saya ingin mengajar. Ya, jadi kenapa saya mengajar? Karena orang tua sebenarnya tidak mampu untuk membiayai biaya bulanan gitu. Jadi saya mencoba mendaftar di Jils dan diterima. Tapi sebelum di Jils saya pernah juga mungkin semester 6-5 kayaknya ya. Saya mendaftar ke bimbingan belajar lain, X ya gitu ya. Iya. Tapi saya ditolak. Ditolak. Tapi betul ya, Allah itu maha baik. Saya dibawa ke Jils dan alhamdulillah ketemu Jils, dan Jils menjadi batu lompatan saya untuk menjadi lebih tinggi lagi. Wah, keren. Gitu. Kenapa sih Kak Alman suka bergelut di dunia akademik, Kak? Padahal kan background pendidikannya Kakak kan matematika murni, bukan pendidikan. Iya, betul. Ya, jadi saya cuma ya dulu kan sebenarnya kita kan dari kampung ya. Dari kampung kita disuruh milih jurusan ya. Itu yang ada di pikiran saya cuma matematika gitu, fisika saja ya kan, betul. Ada teknik ini kita tahu kan. Nah, saya cuma pilih saja, ya sudah matematika saja. Karena memang Kak Alman mungkin interestnya ke matematika. Ya, matematika karena basic kita juga matematika bisa ya, sudah masuk matematika. Dan sampai di Unhas saya bilang begini lah matematika ya. Dan sudah semester 8 semester 9 alhamdulillah selesai. 2011 saya lanjut kuliah lagi, masuk ke S2 matematika Unhas juga gitu. Tahun berapa Kak masuk S2? Tahun 2011. Lumayan cepat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang S3? Sekarang baru S3 ya. Oh, S3. S3 atau istri? Istri ya, istri. Nanti kalau sudah ada lagi rezeki, kita bisa lanjut lagi S3 insyaallah. Oh, amin. Kan Kak Alman juga guys, FYI, beliau juga selain ngajar di Jils, beliau juga adalah dosen ya Kak, di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. Di Indonesia ya, Makassar. Oh ya, di Indonesia. Oke. Apa sih bedanya Kak ngajar di tempat bimbingan belajar sama di tempat yang kayak lebih formal gitu kan? Kalau bimbingan belajar kan informal ya. Apa bedanya? Ya, jadi motivasi pertama saya mau mengajukan diri untuk mengajar di kampus swasta itu pertama karena itu kan saya masuk mengajar, saya mengajukan lamaran ke kampus swasta jadi tahun 2015. Saya kan selesai S2 2013 ya. Selama 2 tahun ilmu saya tidak kepake
untuk itu, daripada nanti ilmunya hilang, menguap sendiri tanpa ada guna. Yang mendingan saya masukkan lamaran sana sini dan alhamdulillah diterima. Ya mungkin teman-teman yang pernah dengar Stimik Handayani, saya mengajar di situ sebagai pengajar matematika di program studi informatika. Gitu. Sampai sekarang. Nah, jadi intinya saya suka mengajar Kak Putri, mengajar. Jadi sudah jadi hobi dan passion. Hobi, ya. Jadi kita mengajar itu kalau kita jadikan hobi ya tidak akan tidak bosan kita gitu. Jadikan hobi seperti itu mungkin Kak Putri. Oh iya, Putri, ya. Luar biasa. Kembali Kak, apa bedanya ngajar di? Jadi saya pikir tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Mungkin cuma lingkungan saja ya. Kalau kita ngajar di JILS itu kan SD, SMP, SMA. Iya. Di kampus juga sama, cuman mungkin beda materi saja gitu. Beda materi. Tapi saya beruntung punya pengalaman mengajar di JILS ya. Kenapa? Karena justru saya mengajar di kampus Kak Putri itu saya disenangi sama mahasiswa. Iya, pendekatannya. Karena gaya mengajar kita di JILS itu ya sudah seperti adik sama kakak. Jadi kita pakai di kampus, itu mereka senang kita karena bersahabat sama mereka. Nggak tegang ya. Kadang mereka bilang, boleh nggak dosennya semuanya saya saja. Ya. Luar biasa ya. Siapa tahu bisa untuk jadi dekan ya atau rektor. Rektor ya, Menteri Pendidikan. Iya. Oke, lanjut. Kan Kak Alman ini adalah tentor senior JILS. Iya. Kalau bahasa di JILS itu tentor Riolo. Iya, masuk nggak tentor Riolo? Sedikit masuk. Sedikit masuk di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Apa sih pengalaman unforgettable yang pernah Kak Alman dapatkan? Nah ini Kak Putri. Iya, apa sih? Ini mungkin akan melibatkan sama Kak Mise, bos kita. Tabe Kanda ya, bos kita. Heboh. Ya, dulu saya mungkin baru sebulan ngajar di JILS. Ada memang kesalahan fatal yang saya buat gitu. Dan nggak pakai bajuan? Pokoknya adalah gitu adalah. Saya berkomentar lah di web JILS gitu ya. Tapi memang tidak etis lah gitu. Jadi saya langsung dipanggil sama kami sama bos kita. Padahal masih tentor baru di situ. Oh my god. Saya langsung dipanggil ke ruangan. Itu masih kantornya JILS itu masih di Cukuraminoto yang lama. Yang Yamaha. Yang Yamaha itu. Ya saya dipanggil bilang kamu masih tentor baru ya? Iya Kak, tentor baru. Dan kalau jangan begitu ya sudah itu sama sampai sekarang. Nah, dan sekarang alhamdulillah masih bertahan di JILS. Ya. Iya, FYI juga Kak Alman itu merupakan direktur cabang JILS. Alhamdulillah. Ya. Sekarang JILS Santang ya? Santang. Dulu di Andalas gitu. Iya. Wow. Oke deh. Kan Kak, berarti dari 2015 ya Kak Alman gabung jadi dosen di Stimik Handayani Stimik Makassar. Handayani. Berarti sudah berapa tahun tuh? Sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun. Terus kan Kak Alman juga tentor. Kan sudah sibuk tuh. Terus kenapa Kak Alman terpikir untuk buat konten YouTube? Konten YouTube. Ya, jadi mungkin kita bermula mungkin dari awal pandemi dulu Kak Putri. Gitu. Iya. Jadi awalnya begini, pas masa pandemi itu kan tidak boleh ada pembelajaran langsung tatap muka. Jadi kita harus ada namanya belajar online. Iya. Ya, jadi saya lihat teman-teman dosen itu mereka awalnya semua pakai Zoom. Iya, Zoom. Dan pakai Zoom. Dan saya pikir setelah saya perhatikan, saya kan kadang pegang mata kuliah yang sama sampai 5-6 mata kuliah yang sama dan diulang-ulang. Betul. Nah, saya pikir kalau seperti itu artinya mendingan saya buat video saja, nanti saya upload di dalam sebuah video pembelajaran di YouTube dan nanti mereka nonton sendiri kapanpun dan dimanapun. Artinya kalau teman-teman mungkin adik-adik yang tinggal di kampung ya dan jaringannya saat itu tidak bagus kan bisa kan melihat kembali materi yang saya sampaikan itu. Tinggal download saja. Nah, dari situ saya terpikir kenapa saya tidak langsung saja buat materi-materi yang lain ya, yang pembelajaran mungkin untuk SD, SMP, SMA. Sudah, saya mulai buat, saya beli alat tulis semuanya dan saya buat. Memang ya awal-awalnya merintis YouTube itu memang kadang-kadang bisa dibilang susah ya. Tapi yang penting kita sabar, konsisten dan seperti yang dibilang orang bahwa yang penting kontennya setiap hari ada. Gitu saja. Saya sih awalnya itu tidak kepikiran mau dapat berapa nanti ya
dolarnya kan gitu ya. Iya. Saya yang penting saya pikir wah ada komentarnya terima kasih banyak. Oh iya. Semoga panjang umur, ulang tahun, mudah rezeki, sehat selalu. itu luar biasa Kak Putri. Oh, ya iya. sudah membuat kita senang. Apalagi kalau meaningful banget kita, betul, berarti banget kita bagi orang-orang, betul, bermanfaat gitu. Jadi hidup kita kan bagusnya bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira begitu Kak Putri. Oh berarti awalnya Kak Alman nggak kepikiran dong buat YouTube sebagai lahan tambahan ya. Awalnya cuma untuk mengajar toh. Ya. Tapi akhirnya ya tiba-tiba besar. Alhamdulillah. Jadi YouTube itu kan teman-teman kita dituntut untuk mengejar jam tayang. Jam tayang dan Kak Alman bisa bagi-bagi tips buat YouTuber-YouTuber baru ya. Oke. Mungkin teman-teman ya. Besok-besok pasti dunia digital akan semakin maju. Ya. Jadi teman-teman mungkin yang punya hobi atau mungkin yang punya keterampilan itu tuangkan dalam video-video ya. Ya mungkin yang Kak Putri mungkin yang sering-sering bicara depan layar itu kan bisa kan buat sebuah video mungkin apakah bicara saja ya yang kecantikan gitu-gitu ya, make up gitu ya gitu. Atau mungkin juga ibu-ibu ya yang suka masak. Benar, gitu. Yang penting bagus videonya gitu. Yang penting layak ditonton. Jadi menjadi hiburan bagi orang-orang gitu. Lebih susah mana sih Kak, nyiapin materi konten untuk YouTube atau nyiapin untuk belajar yang secara tatap muka? Saya saya pikir pasti yang tatap muka yang lebih cepat, lebih gampang ya. Tapi kalau untuk saat ini saya karena mungkin sudah terbiasa kan buat konten itu juga sudah dibilang gampang juga. Tinggal diketik di PowerPoint, dibuatkan video, selesai dan diedit. Cuma dari kebiasaan ya Kak. Saja. Memang awal-awalnya mungkin agak kaku, belibet ya kan. Kadang masih kaku bicara depan kan gitu. Atau terus pas dilihat hasilnya, aduh kayaknya di sini agak kurang. Betul Kak Putri. Jadi saya review lagi. Kadang itu kalau pertama itu kan saya buat tentunya 5 nomor soal ya. Pertama itu saya buat nomor satu terus berhenti lagi. Dikat lagi, mulai lagi baru. Jadi kalau saya lihat masih kurang, hapus lagi, ulang lagi bicara gitu. Astaga. Pernah kadang paling banyak 5-6 kali itu. Paling banyak sampai 5-6 kali ya. Pembukaannya pernah 10 kali. Padahal pembukaan ya. Oh iya, Kak Alman kalau dipanggil oleh subscriber itu apa? Sang tutor, Bung atau apa? Ada juga Om ya. Om. Iya. Om, ada juga Bapak ya, ada juga Kak. Tapi ada juga banyak yang kenal ternyata mantan siswa dulu. Siswa di Jils. Betul Kak Putri, di Jils ya, yang awalnya yang dulu pernah diajar masih SD, sekarang sudah tes CPNS mereka. Iya, karena Kak Alman kan juga selain untuk materi-materi UTBK, kontennya juga tentang CPNS ya. CPNS. Jadi UTBK, CPNS itu ada. Jadi tergantung nanti kapan mulai UTBK kita buat lagi konten UTBK. Iya. Kak Alman nih awalnya subscribernya berapa sih sebelum ke 130.000 subscriber? Ya, jadi ini lucu nih Kak Putri ya. Mungkin Kak Putri pernah dapat chat saya mungkin? Iya. Pernah kan? Karena saya kan subscribe. Iya betul. Iya, jadi itu semua teman-teman yang ada di kontak saya, di Facebook saya mungkin dan di grup-grup Jils itu saya minta bantuan untuk di subscribe. Mungkin pernah dapat semua teman-teman itu. Saya nggak dapat itu, tapi saya subscribe duluan. Masya Allah, luar biasa Kak Putri. Jadi semua teman-teman vendor saya mohon bantuan di subscribe karena buru 1.000 subscribe. Iya, sebelum untuk dimonetisasi ya. Tapi ternyata lebih susah mengejar jam tayangnya. Susah ya, itu awal-awalnya sampai satu hari itu paling 40 jam yang nonton. Ada juga 10 jam yang nonton gitu. Itu 40 jam 10 jam udah banyak. Kita harus kejar 4.000 jam Kak Putri. Per hari? Selama 1 tahun. 4.000 jam sama. Jadi perharinya tuh berapa? Per hari itu biasanya sampai minimal 10 jam. 10 jam ya. 10 jam. Jadi nanti awal bulan Mei tahun lalu 2020, nanti November 2010 langsung 4.000 jam tayang. 4.000 jam. Selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Betul. Jadi sekarang totalnya jam tayangnya Kak Alman udah berapa? Kayaknya sudah jutaan deh. Wow, pantasan ya. Rekeningnya begitu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
Apa sih yang membuat Kak Alman selalu semangat untuk tetap buat konten di awal-awal merintis channel? Pak, kan pasti awal-awal kan pasti viewersnya cuma 1, 2 gitu-gitu ya. Yang ada mungkin yang dislike kan. Betul. Biasa bikin down ya kalau ada yang dislike atau komen-komen netizen jahat. Betul. Sudah ada sekarang haters. Sudah ada hatersnya, ulah sayang. Ya. Makanya mungkin pernah Kak Putri lihat komentar saya aktifkan gitu ya. Iya, Kak Alman pernah nonaktif komentar ya. Pernah ya, karena sudah banyak haters di situ. Bagaimana itu Kak dalam menyikapi haters? Jadi sebenarnya satu yang saya kejar itu adalah mau berbuat baik sama orang dulu gitu. Poin pertamanya itu ya kan gini Kak Putri, saya kan sudah 5 tahun sampai sekarang sudah 10 tahun ya di Jills ya. Artinya apa yang saya dapat di Jills itu saya coba tuangkan dalam video pembelajaran dan bisa dilihat oleh masyarakat luas gitu. Nah, jadi buat nanti kita lihat kalau ada orang nonton, alhamdulillah. Tapi ternyata sampai sekarang banyak yang suka video saya karena dengan pengalaman kita di Jills gitu. Nah, kita kan sudah 10 tahun di Jills, jadi kita tahu bagaimana cara mengajar yang baik gitu. Poin pertamanya bukan untuk cari. Belum. Nah, itu bonus lah ya. Bonus gitu. Yang nanti, bisa kita nikmati. Betul. Ya, jadi nanti sekarang ini saya tahu, ternyata ada uangnya ya. Awalnya enggak tahu, Alman enggak tahu. Nanti istri baru bilang, "Wah, Kak, ternyata YouTube itu ternyata ada nanti kita dapat bonus dari YouTube." Wah, adakah memang gitu ada. Baru saya semangat buat video pembelajaran. Oke deh. Kan saya juga termasuk salah satu subscribernya Kak Alman ya. Saya lihat pernah itu ada endorse. Endorse ya. Endorse pertama, endorse keberapa itu kemarin Kak? Yang salah satu platform untuk CPNS kalau nggak salah. Itu endorse yang pertama. Pertama. Bagaimana tuh Kak? Coba ceritain dulu dong. Ya, jadi ini kan konten saya yang saya buat ini kan setelah selesai UTBK saya beralih ke CPNS gitu. Iya. Melihat pasar ya. Jadi kan orang YouTube itu sama dengan menjual sebenarnya, melihat pasar gitu. Jadi awalnya dia chat lewat lewat pesan email ya. Email dia bilang Kak Alman bisa bantu endorse sapunya produk web. Sudah, itu yang pertama. Sudah, kita buat kerjasama dan sampai sekarang masih. Dan setelah itu masih ada sekitar 2-3 tawaran tapi saya tolak. Kenapa? Karena sama dengan produk sobat tadi yang sobat. Enggak boleh ya. Memang ada MOU-nya sebelumnya. Tidak ada kerjasama. Tidak ada MOU, cuman merasa enggak enak. Merasa enggak enak gitu. Dan itu kalau mungkin dalam pemasaran itu kan nanti kita punya follower atau mungkin subscriber enggak percaya lagi ya. Betul. Tidak mungkin 2-3 produk kita pasarkan dalam satu waktu gitu. Padahal sebenarnya ada perjanjian antara yang awal ya. Saya memang tidak mau menjaga reputasi gitu. Masya Allah, tabarakallah. Integritasnya tinggi ya, pasti TKP-nya ini 200. Rendah sekali ya. Oke. Jadi kan kalau ini sudah berada di puncak karir atau mungkin akan melejit lagi ya untuk masih belum. Masih belum. Jangan cepat berpuas. Kita tetap terbang tinggi insyaallah. Amin. Jadi ini kalau disuruh pilih nih, mau fokus di mana sih sebenarnya? Mau fokus di perdosenan supaya nanti jadi insyaallah jadi dosen tetap, kemudian jadi rektor, menteri pendidikan, atau mau jadi YouTuber? Jadi kalau seandainya kita dikasih pilih, ya saya bilang bahwa kalau bisa jalan dua-duanya kenapa tidak? Gitu. Kalau kita masih di sini di Jills, tetap di Jills juga gitu. Kalau kita menjadi dosen juga masih jalan juga. YouTuber juga masih bisa. Kalau seandainya bisa jalan tiga-tiganya, kenapa tidak bisa? Harus bisa. Tapi pasti bisa. Mohon maafin ya, kalau yang lebih menguntungkan di mana nih Kak? Enggak, bukan dari hanya segi materi Kak. Bukan dari segi materi, mungkin dari segi kepuasan. Yang mana paling nyaman? Enggak apa-apa, jujur saja. Mungkin pekerjaan yang pasti semua orang sepakat ya bahwa pekerjaan yang paling enak itu YouTuber memang. Itu memang. Tidak ada yang bisa atur kita. Tidak ada yang bisa atur. Kemudian waktu bebas. Iya. Kita di rumah itu paling 2-3 jam di depan laptop selesai. Nah, yang penting satu konten satu hari sudah selesai. Nah, jadi kita bebas mau kemana-mana ya, tidak masalah. Beda kan sama orang bangun pagi pulang malam gitu kan. Iya betul. Nah, kita kan bebas. Nah, gitu. Jadi yang penting konsisten buat terus satu konten. Nah, ini mungkin teman-teman mungkin yang belum yang punya niat juga untuk YouTube itu ya. Harus mulai dari sekarang harus bisa. Jadi Kak Alman ini
jadwal kontennya per hari satu konten atau seminggu berapa? Saya konsisten dulu satu hari satu. Satu konten. Satu kontennya itu satu videonya durasinya berapa lama? Yang paling lama kemarin itu paling 30 menit, tapi sekarang sudah kurang 20 menit maksimal. 20 menit maksimal. Mungkin karena nanti penontonnya bosan kali ya. Mungkin dibagi part-part. Part-partnya begitu. Jadi satu minggu berapa konten Kak sekarang? Satu minggu itu bisa 7 konten ya, 7 hari 7 konten ya gitu. Atau minggu 7 hari 7 konten. Gitu. Iya. Tapi sekarang untuk kemarin minggu ini saya sudah kurangi mungkin 2 hari 1 kali saja. Karena sudah hampir selesai CPNS. Nanti UTBK baru mulai lagi gitu coy. Kan sekarang tuh Kak lagi booming-boomingnya ya Kak yang konten-konten soal-soal CPNS, soal UTBK, cara-cara cepat. Bagaimana pandangan Kakak tentang yang seperti itu Kak? Apakah itu menjadi ancaman buat Kakak atau merupakan suatu push dorongan supaya saya harus beda nih seperti itu? Bagaimana Kak? Ya, jadi dimanapun pasti kita punya kompetitor. Ya, pasti itu pasti. Dan tidak perlu kita melihat kompetitor, tidak perlu melihat kiri kanan, kita fokus ke depan saja. Gitu. Jadi intinya kita harus punya punya karakter sendiri di dalam video yang kita buat Kak Putri. Supaya tetap diingat ya. Diingat terus. Jadi mungkin yang pertama itu saya sih beruntung sekali Kak Putri ya bisa menjadi bagian dari Jils. Kenapa? Karena dari soal-soal CPNS itu dan mungkin UTBK yang kita bisa melihat satu soal itu dan bisa merubah soal itu sehingga bervariasi. Kalau teman-teman mungkin di luar sana mungkin ya itu yang mereka kalau youtuber lain itu kan sudah apa yang mereka dapat itu mereka upload. Kita kan pengalaman di sini kita sudah pernah buat soal. Itulah pengalaman kita. Jadi bang soalnya lebih banyak lebih banyak. Terus pengalaman kita mengajar JIS kan lebih lama ya, sudah 10 tahun. Kita bisa tahu bagaimana cara ngajar yang baik. Awalnya harus dibahas apa dulu supaya yang penonton bisa paham. Kan orang banyak yang pasti buat aja konten yang penting sudah. Kita tidak. Yang penting kita itu kan beda. Kita harus mengajar caranya bagaimana yang supaya teman-teman penonton bisa paham gitu. Berarti harus karakter ya. Karakternya. Dan jangan terlalu fokus sama pesaing. Betul, tidak usah. Mengembangkan diri sendiri aja. Karena pelari pun tidak pernah melihat ke belakang. Betul sekali. Bagus sekali quotes-nya. Luar biasa. Oke, terakhir nih Kak, pesan-pesannya Kak Alman untuk siswa-siswa yang lagi belajar nih kan ini lagi online-onlinean kan ya. Dan pesannya Kak Alman juga buat motivasi mungkin ya untuk YouTuber baru yang baru merintis channelnya. Oke, silakan Kak Alman. Oke, jadi untuk yang pertama teman-teman ya, untuk yang pesan-pesan untuk teman ada siswa sekarang ya yang mungkin yang persiapan untuk UTBK ya, saya sarankan mulai sekarang teman-teman ya, belajar itu banyak sumbernya ya, dari awal mungkin teman-teman bisa beli buku ya, pelajari di buku, dan saya sarankan juga perbanyak materi-materi yang dibahas di YouTube teman-teman ya. Kenapa? Karena di YouTube itu materinya terupdate gitu teman-teman ya. Kalau Jils Media ya. Nah gitu. Jadi materi di YouTube itu terupdate sekali. Kalau teman-teman cuma fokus pada buku ya, itu kan saya mungkin maaf ya, itu di buku itu paling ya sampulnya dirubah sedikit jadi lagi buku baru. Saya tidak sombong mungkin kalau saya lihat buku-buku dijual di luar sana itu sebenarnya isinya sama semua sih. Yang beda cuma sampulnya saja. Iya, betul. Tapi makanya saya sarankan perbanyak nonton di YouTube. Itu bagus ya, lebih banyak lebih update ya. Lebih update soal-soalnya. Itu untuk yang siswa. Dan jangan malas. Kenapa? Karena tahun depan ya UTBK akan banyak pesaing teman-teman. Oke, dan jangan lupa ya kalau mau ya les di Jils. Kenapa? Karena tentornya bagus ya, Saya juga teman-teman bagian dari pengajar matematika dan TPA. Masya Allah. Gitu coy. Jadi kalau teman-teman mau lulus ya, masuklah di Jils ya. Di sana teman-teman banyak mendapatkan materi-materi soal yang terupdate dan pengajarnya sangat berkualitas. Gitu. Oke. Untuk teman-teman YouTuber baru nih, teman-teman YouTuber baru ya. Jadi untuk teman-teman YouTuber baru, jangan pesimis dengan berapa viewers Anda sekarang. Jangan terlalu lihat itu, karena nanti kalau ada musimnya kalian akan mendapatkan penonton yang sangat banyak. Yang penting konsisten, satu video satu hari. Iya, satu video. Jangan berpikir dulu masalah uangnya nanti berapa. Fokus pada pembuatan konten,
perbaiki kualitas video dan cara isi dari video itu apa. Kalau sudah bagus pasti akan dilihat oleh orang. Oke, terima kasih Kak Alman untuk inspirasinya kali ini. Oke, itulah tadi podcast kita bersama sang tutor atau Kak Alman. Ya, terima kasih Kak Putri. Sudah mengundang sang tutor di sini. Oke, mantap. Nanti kita collab ya, nanti kapan-kapan ya. Oke, itulah tadi podcast kita. Jangan lupa subscribe channelnya Jils Media, dan kami juga ada di Instagram di Jils Official, dan jangan lupa subscribe juga. Betul, di Sang Tutor. Oke. Ya, kita kolaborasi sama Jils Media. Oke, mantap. Oke, itulah tadi, mohon maaf bila salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.